Hey guys, welcome back to another video. Di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian tentang tips bagi waktu atau mengatur waktu untuk belajar UTBK. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada seseorang komen di video aku tentang cara bangkitin mood buat belajar. Di situ dia komen, "Kak, bukannya nggak semangat buat belajar, tapi emang nggak ada waktu buat belajarnya gitu." Nah, nanti bakal aku taruh di sini komentarnya. Nah, waktu aku baca itu kayak iya juga sih, aku juga pernah ada di posisi kalian dimana kayak tugas di sekolah itu banyak banget dan kayak ulangannya juga banyak banget, sehingga kita ngerasa kayaknya kita tuh nggak ada waktu gitu buat belajar UTBK, sedangkan UTBK-nya itu sebentar lagi. Nah, kalian gak perlu khawatir karena di sini aku mau berbagi tips ke kalian untuk mengatur waktu antara sekolah dan juga belajar UTBK. So, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke tips yang nomor 1. Oke guys, untuk yang nomor 1 ini, kalau misalnya kalian tanya aku, "Kak, mending prioritasin sekolah dulu atau belajar UTBK?" Jawaban aku pastinya prioritasin sekolah dulu. Karena aku suka bingung aja sama orang-orang yang ngomong kayak dia udah gak peduli UN, dia udah gak pernah dengerin guru di kelas karena dia terlalu fokus belajar UTBK. Menurut aku itu adalah hal yang seharusnya jangan kayak gitu. Karena apapun yang guru sampaikan ke kita dan guru ajarkan ke kita, pasti itu semua ada manfaatnya buat kita, meskipun kalian ngerasa kayak nggak penting atau misalnya nggak sesuai sama passion kalian. Menurut aku gimana pun juga kita harus tetap prioritasin sekolah, jangan sampai kayak kalian nggak pedulin sekolah sama sekali demi belajar UTBK doang. Tapi bukan berarti kalian benar-benar prioritasin sekolah sampai kalian terlalu fokus sama sekolah terus kalian nggak curi start atau kalian nggak nyicil belajar UTBK sama sekali. Nggak kayak gitu guys. Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah prioritasin sekolah, tapi kalau ada waktu luang, pakailah waktu luang itu untuk belajar UTBK. Nah, aku juga pernah ngalamin sesuatu yang sama kayak kalian, dimana ke sekolah itu bawa buku SBMPTN supaya nanti di kelas bisa belajar bareng teman-teman. Nah, tapi dulu aku tuh belajar UTBK kalau misalnya memang ada waktu gitu loh guys. Contohnya, misalnya gurunya itu lagi sakit, terus jam pelajarannya kosong, ya udah 45 menit itu aku pakai buat belajar UTBK bareng sama teman-teman aku. Atau misalnya gurunya ngasih tugas, ya aku bakal selesaiin cepet-cepet gitu, biar nanti waktu luangnya itu bisa aku pakai buat belajar UTBK gitu. So, yang aku mau sampai di sini, jangan sampai kalian itu terlalu fokus belajar UTBK sampai kalian itu membengkalaikan sekolah gitu. Nah, terus aku kadang suka bingung sama orang-orang yang bilang, "Gue pokoknya udah gak peduli UN lah, apapun yang terjadi, gue mau fokus belajar UTBK aja." Nah, menurut aku ini adalah salah juga, karena gimana pun juga kalian harus tetap belajar UN. Karena balik lagi, UN itu jauh lebih gampang dari SBMPTN. So, kalau misalnya kalian mau langsung loncat belajar ke SBMPTN, maka menurut aku kalian akan pasti kaget banget gitu. Jadi ibaratnya kalian tuh mau lompat setinggi mungkin kalian, tapi langsung nyobain ke ketinggian 3 meter, gak nyobain ke yang ketinggian 1 meter dulu. Jadi menurut aku yang bener itu kalian belajar UN dulu. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa UN itu udah gampang, kalian udah menguasai UN, baru kalian naik level lagi ke SBMPTN. Karena banyak banget orang yang bilang, ya kalau misalnya kita udah bisa ngerjain SBMPTN, udah pasti kita bisa ngerjain UN juga. Nah, tapi menurut aku kalian mulai dari level yang paling bawah dulu, terus makin naik gitu. Jadi belajarlah dulu dari UN, terus baru naik ke SBMPTN. Nah, dengan begitu kalian pasti akan ngira UN itu gampang banget. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian mau bisa SBMPTN, maka kalian belajar yang soal sesusah SBMPTN dulu. Terus aku pernah dikasih tips sama temen aku juga, dia itu belajar yang SIMAK UI. Karena SIMAK UI itu jauh lebih susah daripada SBMPTN. So, kalau misalnya kalian udah bisa menguasai level SIMAK UI, otomatis kalian bisa yang SBMPTN ini gitu. Nah, jadi cara aku belajar SBMPTN di sela-sela sekolah itu dulu adalah, pertama aku belajar di weekend. Nah, weekend itu biasanya hari Sabtu, Minggu, dan biasanya hari Jumat juga aku belajar. Nah, kalau misalnya yang Sabtu sama Minggu kan kalian bisa belajar seharian. Kalau misalnya Jumat itu malamnya doang, karena pasti besoknya nggak ada ulangan dong, karena besoknya adalah Sabtu. Nah, terus biasanya nggak cuma weekend doang, kadang kalau misalnya setiap hari, kalau misalnya besoknya nggak ada ulangan, itu aku malamnya aku pakai buat belajar SBMPTN. Nah, itu terserah pembagiannya, kalian mau belajar TPS atau TKA dulu, terus hari ini mau belajar apa dulu, itu menurut aku terserah kalian, kan lagi pengen belajar apa. Kayak aku nggak mau kayak terlalu ngatur-ngatur juga. Yang jelas dulu kan kalau SMA, kayak kita kalau misalnya ulangan kan pasti kebanyakan belajarnya SKS dong. Meskipun ada beberapa mata pelajaran yang mungkin harus dicicil, contohnya kayak yang biologi gitu-gitu. Meskipun ujung-ujungnya pasti belajar seriusnya itu baru H-1.
Nah jadi kadang aku kalau misalnya besoknya nggak ada ulangan, malamnya aku pakai buat belajar SBMPTN. Nah terus yang aku mau sampaikan di sini juga, kalian itu harus bisa merelakan waktu main kalian. So kalau misalnya kalian mau mengachieve sesuatu, maka harus ada sesuatu yang kalian korbankan juga. Jadi dulu waktu aku belajar SBMPTN, di saat yang lain itu libur dan bisa ngakuin apapun yang mereka mau, aku tuh dulu bener-bener nahan, kayak misalnya nonton drama Korea, terus kalau misalnya nonton YouTube gitu-gitu tuh bener-bener aku jatahin banget. Jadi buat aku dulu kayak nonton YouTube gitu-gituan itu buat refreshing aku di sela-sela belajar. Dan kenapa dulu aku nggak pernah mau nonton drama Korea gitu, karena itu bikin aku kecanduan. So kalau misalnya aku udah tahu itu bakal bikin aku kecanduan, maka aku nggak akan lanjutin gitu. Jangan malah asal diterabas gitu aja. Jadi dulu tontonan aku waktu SBMPTN itu kayak nonton sesuatu yang emang nggak berepisode atau yang nggak berkelanjutan gitu. Jadi satu episode langsung kelar supaya aku nggak kecanduan atau penasaran sama episode selanjutnya. Nah biasanya dulu tuh aku nonton yang kayak Running Man gitu. Nah itu kan biasanya nggak lanjut sampai episode selanjutnya tuh. Nah biasanya satu episode tuh aku kayak mau bagi 2 atau bagi 4. Jadi misal setiap 30 menit sekali nonton, habis itu berhenti, habis itu belajar lagi misal 2 jam, habis itu baru lanjutin lagi kayak setengahnya, terus nanti belajar lagi gitu guys. Nah tips yang kedua adalah jangan ngeiyain atau ikutan kegiatan yang nggak terlalu penting. Contohnya itu seperti kegiatan seperti apa sih? Misalnya kayak organisasi atau misalnya kayak lomba-lomba gitu. Nah menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian memang mau fokus belajar UTBK, maka menurut aku kalian juga harus bijak-bijak dalam memilih kegiatan apa yang mau kalian lakukan ke depannya atau yang harus kalian tolak. So di sini yang mau aku sampaikan, jangan sampai ngeiyain semua tawaran, kayak kalian ditawarin ikut ini, kalian mau, terus iya ngeiyain, nggak enak nolaknya. Kayak menurut aku kalian harus tegas gitu. Kalau misalnya kalian emang mau mutusin buat fokus ke UTBK, maka kalian harus relain hal-hal itu. Tapi itu juga nggak berarti semua kegiatan yang ditawarin ke kalian asal tolak-tolakin semua gitu. Karena menurut aku pasti selama belajar kalian tuh bakal butuh refreshing juga. So, ambillah kegiatan-kegiatan yang mungkin bakal bisa jadi sesuatu yang merefresh otak kalian. Jadi kalau bisa, kalian itu ikutan kegiatan-kegiatan yang memang udah sesuai passion kalian aja, supaya kalian nanti nggak nyesel dan kalian nggak stres ngejalaninnya, dan yang nggak terlalu berat dan juga yang nggak terlalu menyita waktu belajar kalian. Karena manusia itu punya waktu 24 jam, dan nggak mungkin 24 jamnya itu kalian pakai buat belajar terus-terusan, yang ada otak kalian malah meledak guys. Jadi pastiin kalian juga punya kegiatan untuk refreshing. Contohnya misal seperti olahraga, atau misalnya ngelakuin hobi kalian, atau misalnya masak, terserah. Karena dulu aku pernah ada di fase yang bingung banget nih, mau ambil tawaran kegiatan ini atau enggak. Jadi dulu aku tuh ditawarin kayak perform di pensi sekolah. Nah berhubung aku waktu itu kelas 12 dan aku diajakin sama grup nari aku buat tampil. Nah waktu itu tuh aku udah mau nolak karena aku mikir aku tuh udah mau fokus belajar UTBK. Jadi nggak ada waktu buat nari lagi gitu. Cuma di situ teman-teman aku pada kayak ngebujuk, ayo Lavi kayak kapan lagi? Ini tuh kayak tahun terakhir kita di SMA, kayak mesti ada kenang-kenangan yang bagus gitu kan, ini perform terakhir, kayak ayolah ikut aja biar full member. So aku juga mikir ya udahlah, maksudnya nari itu passion aku, kayak aku nggak mungkin akan sampai sestress itu, toh palingan latihannya juga paling cuma 2 minggu sekali dan gitu-gitunya, kayak pasti aku masih bisa ngatur waktu buat belajar. So makanya aku nggak iyain ikutan kegiatan itu, dan alhasil aku juga masih punya banyak waktu gitu buat belajar. So nggak melulu semua kegiatan yang ditawarin ke kalian asal tolak karena mau belajar SBM gitu. Dulu juga aku masih aktif pelayanan setiap minggu, pelayanan nari, karena menurut aku juga nggak berani gitu loh guys kalau sampai nolak pelayanan, karena itu sama aja kayak aku nolak Tuhan. Dan palingan pelayanan juga palingan cuma seminggu sekali kan. Dan aku juga punya prinsip, sesibuk-sibuknya aku sama kehidupan aku harus punya waktu buat Tuhan, dan aku harus bisa ngeluangin waktu buat pelayanan gitu. Apalagi di saat-saat SBM itu adalah saat-saat dimana kita tuh bener-bener harus ngandelin Tuhan banget guys. Bener-bener aku tuh dulu nggak berasa pinter dibandingkan anak-anak Indonesia di luar sana. So aku yang bisa aku lakuin adalah cuma berdoa sama ngandelin Tuhan gitu guys. Nah selanjutnya tips yang ketiga, yaitu tips yang terakhir, yaitu kalau bisa kalian milih tanggal UTBK-nya yang rada tengah aja. Nah sebenarnya aku juga nggak tahu sih nanti sistem UTBK itu bakal gimana yang tahun 2021. Yang jelas waktu tahun 2019 kita itu boleh milih kita mau di sesi berapa, yang hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu kita bisa milih sendiri. Sedangkan yang tahun 2020 itu nggak bisa. Nah semoga aja yang tahun 2021 ini bisa milih ya guys. Kalau sampai bisa, kalian pilihlah yang di tengah gitu. Jangan sampai kayak aku dulu, aku nyesel banget sampai sekarang karena aku dulu milih sesi yang pertama banget. Jadi yang hari pertama banget dan jam yang pertama banget.
Dan itu tuh jaraknya cuma beda seminggu sama UN. Jadi bener-bener aku punya waktu belajar intens itu cuma seminggu doang. Nah kenapa aku waktu dulu bisa mikir kayak gitu? Karena dulu kan dijatahin ngambil UTBK-nya itu 2 kali kan. Jadi menurut aku semakin cepet aku ngambil UTBK yang pertama, aku bakal lebih punya banyak waktu buat belajar UTBK yang gelombang kedua gitu. Jadi aku mikirnya gitu, makanya aku ngambil yang sesi pertama banget. Dan ternyata setelah keluar hasil nilainya, ternyata yang pertama jauh lebih gede dong daripada yang kedua. Jadi nyesel banget sih. Tau gitu aku ngambil nada tengah supaya aku bisa lebih banyak waktu buat belajar UTBK yang pertama gitu. Nah kenapa aku saranin ke kalian supaya ngambil UTBK-nya yang nada tengah? Karena kalau misalnya kita lagi sekolah kan pasti kita nggak akan bisa belajar intens. Nah kalau udah lulus itu kan kalian bakal punya seharian buat belajar gitu kan guys. Nah makanya kalau misalnya kalian terlalu awal atau misalnya terlalu deket sama UN atau sama kelulusan sekolah, maka menurut aku waktu belajar intens yang kalian punya itu bakal jauh lebih sedikit gitu loh. Jadi mending kalian ngambil yang nada tengah aja supaya waktu yang kalian punya buat belajar intens itu jauh lebih banyak. Karena kan kalau misalnya kita lagi sekolah, ya kita paling cuma belajarnya sehari berapa jam sih. Sedangkan kalau misalnya kita belajar intens, yaitu ya setelah lulus sekolah, itu kita bisa sampai belajar berjam-jam jauh lebih banyak daripada dulu kita belajar waktu sambil sekolah gitu. Nah enaknya ngambil UTBK di tengah-tengah itu juga kalian bisa dengerin testimoni-testimoni dari orang, kayak susah enggak, terus misal contoh soalnya yang keluar itu apa, terus habis itu di YouTube juga jadinya banyak gitu kan yang keluar soal-soal bocoran. Dan jauh lebih siap lah pastinya kalau misalnya kalian ngambil di tengah daripada di awal banget gitu guys. So that's all yang bisa aku sampaikan di sini guys. Semoga aja video ini bermanfaat. Dan setelah nonton video ini, yang aku harapkan kalian bakal bisa pintar-pintar dalam mengatur waktu. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian para pejuang UTBK 2021, aku juga bikin grup belajar yang kalian bisa ikut free, nggak ada persyaratan apapun, dan linknya bisa kalian dapetin di sini. So that's all for today guys. Stay safe and stay healthy. Bye guys.